daring peserta PPG dalam jabatan LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Tempat saya bertugas di SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Om Santi 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 Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan doa bersama. Sikap pemesti karat. Berdoa dimulai. Om Amiknastu Namasida. Om Anugrah Ketawayantu Wiswata. Absen dulu ya. Komang Wahyu Krisna Pradnya. Hadir Ibu. Gunawan. Semua hadir ya. Sebelum kita belajar, gitu ya, Ibu mau tanya dulu gimana perasaan kalian hari ini? Pembelajaran hari ini itu adalah peserta didik mampu memahami konsep keluarga sakinah dengan baik melalui diskusi dan penugasan, gitu ya. Ada yang pernah mendengar tentang kata wiwaha? Iya, silakan Wahyu. Baik Ibu, nama saya Wahyu Krisna Pradya. Iya. Kalau saya tahu tentang wiwaha itu adalah tentang pernikahan. Oke, wiwaha itu tentang pernikahan. Boleh tepuk tangan dulu untuk Wahyu. Jadi sudah ada yang mengenal sedikit tentang wiwaha. Wiwaha itu adalah pernikahan, betul ya. Nah, selanjutnya, materi yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang keluarga sakinah, yang katanya tentang wiwaha, gitu ya. Kemudian sebelum ke sana, kita ice breaking dulu untuk kata oke, gitu ya. Baru kalian mau istilahnya mengikuti instruksi yang Ibu berikan. Paham? Paham. Jadi kalau ada kata apa? Oke. Baru mengikuti instruksi yang diberikan. Kalau tidak berarti tidak. Sudah ya, paham ya? Paham. Kita mulai ya. Pegang kepala. Oke, sekarang pegang telinga. Oke, sudah semua tepuk tangan dulu. Oke, ternyata semua fokus ya hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita simak video dulu terkait dengan pembelajaran hari ini. Tolong disimak dengan baik videonya ya. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu. Saya Siti. Dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Istilah wiwaha terdapat dalam bahasa Sanskerta yang berarti perkawinan. Dalam kitab Atharvaveda dijelaskan tentang membangun kesetiaan antara suami dan istri serta saling menjaga diri agar tidak tergoda oleh orang lain. Selanjutnya, pada kitab Rigveda dijelaskan tentang tujuan wiwaha untuk melanjutkan keturunan dan mendapatkan putra yang suputra. Oke, tadi kalian sudah menonton tentang video pembelajaran terkait dengan wiwaha dan keluarga sakinah. Ibu akan jelaskan terkait dengan lebih rinci apa sih itu wiwaha dan keluarga sakinah, ya. Boleh dibuka bukunya sembari kita bahas. Tujuan wiwaha. Wiwaha bertujuan membangun keluarga sejahtera secara jasmani dan rohani melalui catur purusa arta, melahirkan keturunan dan melaksanakan panca
secara yakin. Syarat wiwaha yang sah. 1. Perkawinan dilaksanakan sesuai hukum Hindu. 2. Pengesahan suatu perkawinan dilakukan oleh rohaniwan dan pejabat agama yang ditunjuk. Jadi sekarang kita bahas terlebih dahulu sebenarnya wiwaha itu apa sih gitu ya. Dalam masyarakat Hindu, melaksanakan perkawinan atau wiwaha memiliki makna dan arti kedudukan yang sangat penting. Ya, jadi wiwaha itu adalah proses awal di mana merupakan upacara sebelum kita memasuki dalam sebuah keluarga. Nah, ini nanti kaitannya di dalam satu asrama pada yang pertama. Iya, brahmacari asrama. Yang kedua, grahasta asrama. Kemudian yang ketiga, warna praska, dan yang terakhir, sannyasi atau biksu. Ya, dalam kitab Dharma Sastra dijelaskan bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral yang mana dia dianggap sah jika memiliki 3 unsur saksi, yaitu ada dewa saksi, kemudian manusia saksi, dan buta saksi. Apa yang akan terjadi ketika misalnya pernikahan itu atas dasar paksaan? Kekerasan dalam rumah tangga boleh, tidak harmonis. Pernikahan itu tadi sudah disebutkan dalam Dharma Sastra, dia bersifat sakral, diusahakan hanya sekali dalam seumur hidup, ya. Nah, di sini di dalam Grahasta Asrama ada tujuan hidup sebagai landasan yang harus dilaksanakan. Yang pertama ada dasma, arta, dan kama. Jadi ada 3 di sini ya. Kita lanjutkan ke pengerjaan KKPD. Kalian akan kerjakan secara berkelompok, kemudian silakan jawab, baca dulu petunjuk yang ada di KKPD ini, gitu ya. Nanti silakan dikerjakan sesuai dengan ibu minta hasilnya nanti sesuai dengan keinginan kalian. Karena ibu bebaskan di sini, kalian boleh membuat poster boleh atau infografis, kemudian kalian boleh membuat PPT atau ringkasan juga boleh, ya. Pangandalu. Om Swastiastu. Selamat siang Ibu Febri dan teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 akan presentasikan diskusi kami mengenai suatu permasalahan KKPD mengenai keluarga sakinah. Sebelum kita lanjut, alangkah baik kita kenal terlebih dahulu. Kenalkan nama saya Komowi Krisna Pratibhawa dan sebelah saya. Kenalkan nama saya Ibu Anita Dewi. Perkenalkan nama saya Ibu Taka Astrawan. Perkenalkan nama saya Bapak Bidari. Baik, kami akan mulai presentasi kami. Di mana dalam sebuah KKPD ini dijelaskan tentang permasalahan putri merasa sering terjadi pertengkaran dalam keluarga karena perbedaan pendapat antara anggota keluarga. Akibatnya ia merasa tidak nyaman di rumah dan lebih suka membaca waktu di luar. Untuk soal nomor 1, apakah keluarga tersebut dapat disebut dengan keluarga sakinah dan mengapa? Jawaban saya adalah tidak, karena keluarga tersebut belum dapat disebut dengan keluarga sakinah. Maksudnya, nah, dalam soal itu saya jawab tidak. Mengapa? Karena keluarga tersebut belum dapat disebut sebagai keluarga sakinah. Alasannya, karena dalam keluarga putri itu sering terjadi pertengkaran dan perbedaan pendapat antara anggota keluarganya yang menyebabkan suasana rumah tidak nyaman dan terjadi kekacauan. Karena dalam keluarga sakinah itu seharusnya adanya hubungan harmonis antara anggota-anggota keluarganya. Baik, soal kedua akan dijawab oleh Anita. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal kedua, yaitu carilah tantangan yang dihadapi oleh keluarga dalam menciptakan keharmonian. Jawabannya, tantangan yang dihadapi dalam keluarga tersebut adalah yang pertama, perbedaan pendapat antara anggota keluarga yang sering menimbulkan pertengkaran. Nomor 2, kurangnya komunikasi
komunikasi yang baik sehingga timbul kesalahpahaman. Yang nomor 3, tidak adanya rasa saling pengertian dan toleransi sehingga suasana rumah menjadi tidak harmonis. Yang nomor 4, kurangnya kenyamanan di rumah yang membuat putri lebih suka menghabiskan waktu. Baik, soal nomor 3 akan dijelaskan oleh. Oke, jadi soal nomor 3 buatlah solusi atau rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Jawabannya, harmonisasi keluarga hanya dapat tercipta jika setiap anggota keluarga saling memahami, menghargai, dan berkomunikasi dengan baik. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun harus disikapi dengan sikap sabar dan pengertian. Dengan demikian, keluarga dapat hidup rukun, damai, dan menjadi keluarga sakinah yang penuh kasih sayang. Selanjutnya akan Jadi soal nomor 4 itu, apa yang dapat kalian lakukan di rumah agar keluarga jadi lebih harmonis dan menjadi keluarga sakinah. Nah, dari permasalahan yang diberikan, dengan kita sebagai anak dalam sebuah keluarga, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah agar menjadi keluarga lebih harmonis adalah menjaga hubungan baik antara anggota keluarga, menghargai dan menerima pendapat bersama dalam keluarga, dan menerapkan saling melindungi sesama keluarga. Baik, sebelum kami tutup sesi presentasi kami, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Yang dari bisa kami bertanya. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Sama dari kelompok 3 yang bertanya. Menurut kalian setelah mempelajari keluarga sakinah tersebut, kira-kira apa aja peluang yang dapat kalian pelajari, serta apa aja korelasi yang dapat kalian contohkan dalam kehidupan nyata atau bidang-bidang tertentu, misalnya di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk pertanyaan kawan. Saya izin untuk mengaku terlebih dahulu. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, Pertama, nama saya Diva. Di sini saya bertanya, dalam era digital ini banyak anak tuh lebih dekat dengan media sosial daripada orang tuanya. Jelaskan bagaimana nilai-nilai keluarga sakinah dapat menjadi solusi untuk memperbaiki hubungan keluarga di tengah perkembangan teknologi. baik, terima kasih untuk pertanyaan Diva. Kami izin untuk mengaku terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk kedua pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kami izin untuk melakukan sesi diskusi terlebih dahulu. Yang pertama kelompok Gunawan, izin untuk menjawab. Buat kami mengenai peluang daripada sakinah yang kami dapatkan itu pastinya sakinah, ada suasana hati yang tenang dan juga penuh kasih sayang. Dalam keluarga seperti ini, setiap anggota saling menghargai, saling membantu, dan menjalankan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab. Kemudian korelasi keluarga sakinah dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, contohnya keluarga sakinah mendorong hidup yang sederhana dan hemat, tidak boros. Seperti misalnya dalam kehidupan itu kita harus bisa memaksimalkan pendapatan kita untuk kebutuhan di keluarga. Kemudian yang kedua itu bidang sosial, untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Contohnya jika terdapat konflik ataupun permasalahan yang ada di keluarga, kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dengan cara musyawarah ataupun lain sebagainya. Terima kasih Kak Gunawan. Untuk yang kedua sudah boleh. Oke Diva, aku akan menjawab soal dari kamu. Jadi nilai keluarga sakinah dalam pengembangan laki berfungsi sebagai kompas moral dan rambu-rambu di budaya di tengah laju besar digital. Teknologi adalah alat dan keluarga sakinah memastikan bahwa alat ini digunakan untuk yang pertama mempermudah kebaikan, yang kedua memperdalam hubungan, dan yang ketiga menambah wawasan. Dengan menjadikan nilai-nilai sakinah dalam fondasi, keluarga tidak akan tenggelam atau dimanfaatkan lagi, tetapi justru menjadi pelaku aktif yang bijaksana. Apakah bisa diterima? Gimana? Bisa diterima? Pokoknya sudah? Sudah? Bisa diakhiri? Oke, kesimpulannya boleh. Terima kasih atas pertanyaan dari kedua kelompok. Sebelum kami menutup presentasi kami tentunya harus ada pemanis dulu untuk mengakhiri kelompok kami. Itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari yang kami dapatkan mengenai hasil diskusi kami ketika LPD itu
Hak keharmonisan keluarga hanya dapat tercipta jika setiap anggota keluarga saling memahami, menghargai dan berkomunikasi dengan baik. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun harus disikapi dengan sikap yang sabar dan selalu pengertian. Dengan demikian, keluarga dapat hidup rukun, damai dan menjadi keluarga yang sakinah yang penuh kasih sayang. Baik, sekian informasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perkataan yang kurang mengenakan dari kami. Mohon maaf. Kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Itu dulu presentasi hari ini, ya. Ada yang dapat menyimpulkan dulu terkait dengan materi hari ini? Ada yang dapat menyimpulkan? Boleh, karena dulu. Satu orang saja. Menyimpulkan terkait apa sih itu keluarga sakinah? Wahab boleh. Pengertian kalian secara singkat saja. Boleh. Siapa? Gunawan boleh. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya. Berdasarkan dari pelajaran hari ini, menurut saya yang pertama itu keluarga sakinah sendiri yaitu artinya harmonisan, kemudian juga itu artinya pernikahan. Adapun hal yang harus kita perhatikan sebelum melaksanakan keluarga sakinah ini adalah memahami apa itu bagaimana cara berkeluarga, kemudian apa saja sih yang dilarang dari ajaran sakinah tersebut, kemudian apa aja yang harus disiapkan. Kemudian adapun kelebihan, kekuatan, kelemahan dan tantangan atau peluang kita ke depannya dalam menghadapi keluarga sakinah tersebut. Dan juga tadi Ibu memberikan kita KPD yang berupa pertanyaan yang sana itu memberikan kita hasil diskusi yang lumayan padat mengenai keluarga sakinah ini sendiri. Tepuk tangan dulu. Oke, sudah ya. Jadi itu materi kita hari ini tentang keluarga sakinah. Ya, berharap kalian dapat memahami dengan baik tentang materi pada siang hari ini. Nah, sebelum berakhir kita isi dulu evaluasi dan refleksinya. Boleh di apa namanya di slide dulu. Mari. Boleh diisi dulu terkait dengan materi kita hari ini. Sudah? Oke. Sudah mengisi, kalian sudah selesai mengisi evaluasi dan refleksi. Nah, berarti pembelajaran hari ini juga sudah berakhir. Ya, sebelum berakhir ibu tanya dulu apakah kalian merasa senang? Senang. Oke. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang soka-soka yang terkait dengan materi keluarga sakinah. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri. Silakan. Pada alasan baik teman-teman, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini kita akan melakukan doa bersama. Sikap pemustikaran. Berdoa dimulai. Om Sarvotaya Prasinata Om Sama Sampurnaya Namaso Om Santi 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 Paramo Santi. Om Santi 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 Om